Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada hari ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, hari ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi yang bertemakan menerapkan budaya positif di satuan pendidikan yang akan disampaikan oleh Ibu Rika Pratiwi, SPD MSI, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Pekanbaru. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu Rika memaparkan materi tentang budaya positif, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ibu Wakil Kurikulum, yaitu Ibu Misda Mayanti SPDMM. Kepada Ibu Misda Mayanti, kami persilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Bapak dan Ibu yang berbahagia. Pertama sekali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di ruangan ini. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pagi hari ini kita akan mendapatkan informasi dari Ibu Rika tentang penerapan disiplin positif di satuan pendidikan kita. Semoga kita dapat menerima pembelajaran atas penerapan disiplin positif tersebut dan dapat kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Ya, mudah-mudahan kita banyak mendapatkan manfaat dari pembelajaran Ibu Rika. Mungkin cukup sedemikian. Selamat berjuang Ibu Rika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Misda Mayanti. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pemaparan materi oleh Ibu Rika Pratiwi. Kepada Ibu Rika Pratiwi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada hari ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai kegiatan kita, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini. Bagaimana Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Ya, Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mari kita masuk ke materi kita tentang budaya positif. Diseminasi modul 1.4 menerapkan budaya positif di satuan pendidikan oleh saya sendiri Rika Pratiwi SPD MSI, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Pekanbaru. Nah, perkenalkan,
Fasilitator guru penggeraknya Ibu Hajah Nania Dayani SPDMM. Pengajar praktik saya yaitu Ibu Feni Miss Wismayanti SPDMPD. Kepala sekolah kita yaitu Bu Dr. Anda Mayrostuti MPD, dan saya CGP Angkatan 11 Reka Pratiwi SPDMSI. Nah, tujuan kegiatan ini yaitu mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini pertanyaan pemantik. Saya ingin tahu pendapat Bapak Ibu semuanya. Setuju atau tidak setuju? Pertama, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, nanti setelah materi kita koreksi jawaban kita. Nah, yang kedua, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Oke, nanti kita teliti lagi. Dan yang ketiga, pemberian hukuman dengan hal positif seperti hukuman membaca Al-Quran dapat meningkatkan disiplin murid. Setuju? Nah, kita masuk ke materi. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat memperbaiki lakunya, bukan hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang dengan pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata, menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila oleh seluruh warga di sekolah, baik atau buruk seorang, hanya diri sendirinya lah yang bisa mewujudkannya. Nah, budaya positif dilihat dengan adanya perubahan paradigma. Maka dengan adanya perubahan paradigma akan memunculkan budaya positif di sekolah. Budaya positif salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Budaya positif dapat menimbulkan rasa bahagia, meningkatkan rasa percaya diri dan tanggung jawab pada murid. Nah, konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yaitu ada 7. Pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Ketujuh, segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti yang akan kita pelajari hari ini. Kita masuk yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan itu penting karena ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara baru atau yang berbeda, berinovatif, juga merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Inilah perubahan paradigma belajar, jadi kita melakukan perubahan.
kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Termasuk ke perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, pada stimulus respon, kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus respon. Nah, pada teori kontrol ada perubahan, yaitu dari segi kebutuhan kita berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku mempunyai tujuan. Ini perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, materi selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan yang menekankan pada pengajaran dan pembelajaran melalui pengembangan keterampilan sosial, tanggung jawab, dan kemampuan berpikir kritis. Dalam kelas yang menerapkan disiplin positif, fokus utama adalah membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mengajarkan mereka cara mengatasi konflik dan tantangan dengan cara yang sehat. Ini menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Pada akhirnya, siswa merasa diterima dan dihargai. Salah satu aspek penting dari disiplin positif adalah pembangunan hubungan yang kuat antara guru dan siswa. Berarti inilah disiplin positif di sekolah. Ada hubungan antara guru dan siswa yang erat. Disiplin positif juga merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu pendapat dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu pendapat dari Diane Gosen tahun 1998. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dikenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Itu tidak asing lagi bagi kita ya Bapak Ibu. Nah, profil pelajar Pancasila ada 6 aspek, yaitu pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan keenam, kreatif. Itulah profil pelajar Pancasila.
disiplin. Nah, disiplin dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengikuti aturan, tata tertib, dan norma yang berlaku. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti biar orang patuh kepada dia, maka dia disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Berarti itulah makna disiplin. Kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap manusia punya 5 kebutuhan dasar, yaitu pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang kedua, kebebasan. Nah, dalam bentuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang ketiga, penguasaan, yaitu dalam bentuk makan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, dan kesehatan. Keempat, kesenangan, bermain, bahagia, tertawa, antusias. Kemudian bertahan hidup, bisa dengan rasa terima, dipedulikan, dianggap di kelompok kerjasama. Kita masuk teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu ada 2, motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, motivasi eksternal itu yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Sedangkan motivasi internal itu tujuan dari disiplin positif, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, berarti itulah beda antara motivasi intrinsik dengan ekstrinsik. Oke, kita masuk hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, hukuman dengan konsekuensi itu berbeda. Nah, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam membuat hukuman itu. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid-murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, restitusi. Restitusi ini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, berarti dari 3 hal ini yang lebih bagus itu restitusi, karena di sana mengajarkan murid untuk memperbaiki kesalahannya dan dia berusaha mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, ayo Bapak Ibu kita isi ini. Menurut Bapak Ibu, apakah pernyataan-pernyataan ini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kita masuk yang pertama ya. Pernyataan pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nanti kita cek. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah? Ada hukuman, ada konsekuensi. Nanti kita cek jawabannya ya, Ibu-ibu, Bapak. Dan menggantikan kertas teman yang sudah dicoret-coret? Konsekuensi. Oke, sepakat.
Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tadi disenggol saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada konsekuensi, ada hukuman. Oke, kita cek jawabannya. Nah, gimana? Apakah benar jawaban Bapak Ibu tadi? Benar, alhamdulillah, benar. Ya, baru kita harus bisa membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Biasanya hukuman itu satu pihak, satu arah yang menciptakan. Kalau konsekuensi itu akibat, kita harus menerima. Kita melakukan kesalahan, ada konsekuensinya. Oke, itulah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, budaya positif berikutnya yaitu posisi kontrol guru. Nah, guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga pemantau, keempat teman, kelima manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, posisi kontrol yang terbaik yang mana Bapak Ibu? Hukuman? Manajer? Ya, posisi yang terbaik yaitu manajer. Karena nanti, kenapa manajer terbaik? Itu karena guru sebagai manajer, yaitu guru tersebut mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Pada posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Ini penjelasan dari 5 posisi kontrol. Nah, kalau penghukum, gurunya sering menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itulah posisi guru sebagai penghukum. Hasilnya, siswa memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan ada murid yang berbohong. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas itu artinya dunia di mana impian dari murid itu memiliki dunia impiannya sendiri. Nah, di sana murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, berarti guru itu di luar impian dia, di luar pikirannya, bayangan dia. Nah, kemudian muridnya akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu udah mindset dari muridnya. Kemudian dampaknya pada murid mengulangi kesalahannya lagi. Karena itu hukuman ini posisi kontrol yang kalau bisa jangan diikuti. Karena dampaknya tidak bagus untuk murid-murid. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Di sini guru berceramah dan mengatakan seharusnya seperti ini. Ibu kecewa dengan kamu. Nah, gurunya berkata, seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Itulah guru membuat rasa bersalah. Kemudian hasilnya menyembunyikan. Siswa menyangkal, bahkan ada yang berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Nah, dampaknya pada murid, mereka merasa rendah diri. Nah, kalau posisi guru sebagai teman, itu membuatkan alasan untuk muridnya. Gurunya yang berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu ini. Nah, hasilnya murid ketergantungan karena di posisinya teman, dia saya bergantung. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, dampaknya pada muridnya lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan.
kepada gurunya. Nah kemudian guru sebagai pemantau itu gurunya menghitung dan mengukur. Gurunya dengan berkata apa peraturannya. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Nah ini udah mulai masuk ke dunia berkualitas ya Bapak Ibu. Nah muridnya berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah yang terakhir ini posisi guru sebagai manajer. Nah gurunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berarti dia membuka pikiran murid dengan mengajukan pertanyaan sehingga muridnya berpikir. Nah dengan pertanyaannya seperti ini, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hasilnya akan menguatkan pribadi murid tersebut. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dunia berkualitas. Nah disinilah gurunya sudah masuk ke dalam dunia berkualitasnya. Nah murid berkata, bagaimana ya caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Kemudian dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah inilah perbedaan dari 5 posisi kontrol guru. Oke Bapak Ibu, kita masuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah merupakan aturan atau ketetapan yang dibuat oleh guru dan siswa bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang telah disepakati bersama sehingga bisa menentukan bersama apa dampak yang akan diterima jika kesepakatan tersebut dilanggar. Ini keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu beda dengan keyakinan sekolah. Kalau keyakinan sekolah itu lebih ke peraturan sekolah, keyakinan kelas berarti dalam ruang lingkup kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebaiknya yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas mengikutinya pada saat membuat keyakinan kelas lewat curahan pendapat. Meninjau kembali keyakinan kelas pada suatu waktu. Nah selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Berarti apabila kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan, kita harus stabilkan dulu identitasnya. Kemudian setelah itu baru kita melihat tindakan apa yang salah dan bagaimana cara perbaikinya dengan cara menanyakan keyakinan pada murid tersebut. Nah Bapak Ibu, saya sudah melaksanakan segitiga restitusi demonstrasi kontekstual. Mari kita saksikan video segitiga restitusi yang telah saya buat. Ini segitiga restitusi yang sudah saya buat. Ini demonstrasi kontekstual modul 1.4. Silakan saksikan videonya Pak Ibu.
semuanya. Silakan juga. Tadi saya kira ke sini, saya kira orang bahwa mengucapkan pendidikannya dibeli oleh adik. Apa benar adik yang saya kira? Benar, Mem. Saya mengucapkan Shakira, tapi catatan matematika saya belum selesai, Mem. Sekarang mana bukunya, Nak? Maaf, Mem. Saya lupa letaknya di mana. Saya sudah cari tapi belum ketemu, Mem. Manusia tidak luput dari perbedaan. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Sekarang kita cari solusinya secara bersama-sama agar masalah ini segera selesai. Iya, Mem. Kita sudah mempunyai keyakinan keras, karena Sudah, Mem. keyakinan keras apa yang ada belum terapkan. Tanggung jawab, Mem. Sekarang apa tindakan adik terhadap Shakira? Saya akan minta maaf kepada Shakira, Mem. Dan saya akan bertanggung jawab untuk memperbaiki catatan Shakira, Mem. Iya, Nak, Mem senang adik memiliki rasa tanggung jawab. Untuk kedepannya, adik lebih berhati-hati ya, Nak, dalam menjaga berbagai kebijakan. Semoga hal ini tidak terulang kembali. Baik, Mem. Terima kasih, Mem. Ya, sama-sama, Nak. Assalamualaikum, Mem. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Siapa yang masuk ya? Waalaikumsalam. Ya, sama langsung, Nak. Baik, Mem. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada apa, Nak? Saya sedang belajar pelajaran produktif. Jadi saya dimintai dibimbing wali kelas agar saya bisa masuk pelajaran produktif. Ini, Nak, kenapa, Nak? Saya bukan produktif. Kenapa harus kasih tugasnya? Pelajaran produktif kami oleh Kenapa punya alasan kenapa? Ya, manusia pasti pernah melakukan akan melakukan kesalahan. Sekarang, kita solusinya adalah agar kamu berpesan dengan hapusnya. Kita menggunakan bersama-sama. Kita sudah mempunyai kesepakatan kelas. Kira apa yang solusinya adalah Baiklah Bapak Ibu, itu video segitiga restitusi yang sudah saya terapkan dalam 2 kasus. Ada 2 kasus, itu kasus yang pertama dia meminjam buku kawannya, kemudian buku kawannya hilang. Nah itulah saya arahkan siswa gimana dia menyadari kesalahannya, kemudian menemukan solusi dari permasalahannya, serta mengaitkannya dengan keyakinan kelas apa yang dia sudah langgar, kemudian bagaimana dia bisa memperbaiki keadaan. Itu juga kasus yang kedua, ada siswa yang tidak mengerjakan tugas pelajaran produktif yang sudah diberi seminggu yang lalu. Kemudian dia melapor ke wali kelasnya karena dia kena marah sama gurunya, suruh lapor ke wali kelas. Nah di sana tindakan wali kelas, dia mengarahkan murid
dia bisa berbuat seperti itu, tentu dia mempunyai alasan. Nah, tujuan kita ya dia menyadari kesalahannya, kemudian dia memikirkan solusi dari permasalahannya sendiri, kemudian menghubungkannya dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Oke Bapak Ibu, itulah tentang segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Ibu, demikianlah pemaparan saya tentang materi budaya positif di satuan pendidikan. Baiklah, saya serahkan kepada moderator. Baiklah Bapak Ibu, demikian pemaparan diseminasi yang dibawakan oleh Ibu Rika Pratiwi. Untuk sesi berikutnya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rika Pratiwi atas pemaparannya. Untuk selanjutnya kita buka untuk sesi tanya jawab. Baiklah, kepada Bapak Ibu dipersilahkan. Pertanyaan, ya silakan Ibu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya bertanya, Bu Ika, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Terima kasih. Terima kasih Bu Rani, kita keep dulu pertanyaannya, silakan dicatat Bu Rika. Pertanyaan kedua ada Bapak Ibu, baik Bu Esther. Terima kasih kepada Ibu Sari sebagai moderator dan terima kasih kepada Ibu Rika Pratiwi sebagai narasumber. Saya sangat setuju dan sangat sesuai opini antara Bu Rika yang sudah menyampaikan paparan yang lebih banyak ya, atau sudah panjang lebar mengenai membangun budaya positif di sekolah, sangat bagus. Di satu sisi ini penting sekali kita terapkan kepada siswa-siswi kita di lingkungan sekolah, karena kita ketahui bahwa di masa-masa sekarang ini karakter anak itu sangat bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan dari para guru. Nah, ada penyebab atau penyebabnya. Nah, yang ingin saya tanyakan sini, apakah tantangan yang akan terjadi dalam menerapkan budaya positif tersebut di lingkungan sekolah? Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Kita buka satu orang penanya lagi. Silakan Bu Suci. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya juga sangat terkesan apa yang dipaparkan oleh Bu Rika, karena ini untuk media pembelajaran kita sehari-hari di kelas. Kemudian dari paparan yang saya baca dari materi yang Ibu Rika sampaikan sangat menarik dan ada sedikit yang tersangkut kepada saya Bu Rika, mohon diberikan pencerahan mengenai apa saja peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah. Mungkin saya ulangi, apa saja peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah, karena budaya kita berbeda-beda ya. Nah, jadi apa peran guru gitu terhadap budaya positif di sekolah tersebut? Mungkin itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Mari kita dengarkan pencerahannya dari Ibu Rika Pratiwi langsung. Silakan. Baiklah, terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, pertanyaan dari Ibu Rani, yaitu bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif ini sebaiknya kita terapkan di sekolah dengan langkah pertama, yaitu kita tetapkan dulu visi dan misi sekolah yang mengandung budaya positif. Jadi
kami dalam guru penggerak ada pelajaran tentang visi sekolah. Di sana kita masukkan tentang nilai-nilai budaya positif ke dalam visi sekolah tersebut. Di sana kami juga belajar paradigma perubahan atau bagja. Di sana visi itu dilakukan perubahan menjadi lebih baik. Nah, kedua bisa juga dengan cara melakukan pendidikan karakter. Nah, kita melakukan pendidikan karakter kepada murid. Pendidikan sosial, emosional juga bisa. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan ekstrakurikuler yang membangun budaya positif. Kita masukkan ekstrakurikuler, di sana kita masukkan nilai-nilai budaya positif ke dalam ekskul tersebut. Kemudian bisa juga diterapkan dengan melaksanakan program P5, pembelajaran P5, kita bisa masukkan budaya positif di sana, profil pelajar Pancasila. Di situ sudah tertanam juga nilai-nilai budaya positif. Dan alhamdulillah profil pelajar Pancasila kita, kegiatan P5 kita sudah berjalan, dan di sana kita sudah bisa melihat hasil dari budaya positif di sekolah kita. Baiklah, bagaimana Ibu Rani? Ya, oke, terima kasih kepada Ibu Rani. Oke, kita lanjut. Pertanyaan dari Bu Esther. Nah, karakter murid kan bertolak belakang kadang dengan yang diinginkan guru. Kadang kita pinginnya murid seperti ini, ternyata kenyataannya berbeda. Nah, itulah tugas kita guru, bagaimana kita bisa membimbing murid, karakternya kita bentuk, gimana dia seandainya dia ada sifatnya yang tidak baik atau karakternya yang kurang baik, kita bimbing sehingga karakternya menjadi lebih baik. Nah, disitulah kita menanamkan nilai-nilai budaya positif kepada siswa tersebut. Nah, tantangan yang akan terjadi, ya begitu juga murid. Murid itu kan memiliki latar belakang yang berbeda, sifatnya pun beragam, karakternya pun beragam-ragam. Nah, bagaimana kita bisa mengarahkan mereka agar memiliki disiplin positif yang bagus. Nah, kita tanamkan disiplin positif ke mereka, dan mungkin itu tidak bisa berlangsung dengan sekali, 2 kali, 3 kali langsung tertanam di mereka, tentu tidak. Tentu kita harus rajin membimbing mereka, mengingatkan dan mengarahkan sehingga mereka memiliki kebiasaan yang baik bagi diri mereka. Nah, inilah tugas kita agar bagaimana budaya positif ini secara berkelanjutan. Tantangan kita yaitu bagaimana kita menerapkan ini bisa berlanjut, budaya positifnya bisa terus menerus, tidak hanya pada suatu waktu tapi berkelanjutan. Itulah tantangan yang sering terjadi pada budaya positif. Bagaimana Ibu Esther? Ya, sama-sama Bu Esther. Nah, kemudian pertanyaan dari Ibu Suci, apa saja peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Nah, kita sebagai pendidik, kita sangat berperan kepada murid kita, karena kita yang paling sering berinteraksi dengan murid, terutama di kelas saat pembelajaran. Nah, peran guru, dia bisa menjadi model bagi murid. Dari gurunya lah murid mencontoh, dari gurunya mengajarkan murid bagaimana itu disiplin, integritas, dan guru mengajarkan pendidikan karakter pada murid, sosial emosional juga kepada murid. Nah, guru juga bisa menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Bahkan dalam kegiatan pelajaran bisa kita masukkan nilai-nilai budaya positif ke dalam materi pembelajaran kita. Nah, itulah peran guru dalam menerapkan budaya positif di sekolah, sehingga guru bisa mendukung budaya positif di sekolah kita. Bagaimana Ibu Suci? Ya, terima kasih Ibu Suci. Baiklah, pada besar. Baik, terima kasih atas pemaparan dan penjelasannya. Bagaimana dengan penjelasan ini? Semuanya sudah pas ya Bapak Ibu? Baik, terima kasih.
Baiklah Bapak Ibu, inilah kegiatan kita untuk hari ini, yaitu diseminasi yang ditanjau oleh Ibu Rika Pratiwi yang bertemakan menerapkan budaya positif di satuan pendidikan. Semoga apa yang dipaparkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, terutama sebagai pendidik anak bangsa, dan barokah ibu kita dunia akhirat. Demikian akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah penutup dari Ibu Rika. Baiklah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Demikianlah kegiatan kita pada hari ini, yaitu tentang diseminasi menerapkan budaya positif di satuan pendidikan. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah kata atau tingkah laku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Nak. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, Nak. Amin. Oke, Nak, ibu absen dulu ya. Ya. Aja, Ya. ada Nina, Ya. Alfi, Arif, Astiani, Asmin, Azira, Bella, Dina, Fajri, Amin. Kardi, Ismail, Ismaila, Dewi, Karina, Kedro, Gimana? Kesha, Nora, Maulana, Muhammad Rizki, Gimana? Nadia, Lucia, Renaldi, Reka, Gimana? Ria, Rizka, Sasabila, Sawarana, Suci, Diana, Yasmin, Yasmin Zai, Zaki, Zidan. Sekarang kan awal pelajaran baru, Nak. Pelajaran 2024-2025. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita buat dulu
Pakai jipun ya? Nggak boleh lengkapan, pakai jipun. Ya. Ya, pakai anak jilbab bagi yang muslim ya, perempuan muslim. Coba cek. Biar rapi. Setelah kita tahu itu, nah, kita udah tahu kesepakatan sekolah, kesepakatan kelas. Nah, di kelas ada juga namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih kesadaran diri kita sendiri, nilai-nilai yang akan kita terapkan di kelas. Nah, keyakinan kelas ini berbeda dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu lebih ke kesepakatan ya Kak. Kalau keyakinan ini lebih ke nilai-nilai moralnya. Nah, keyakinan kelas teman nama. Belum. Nah, sekarang kita belajar apa itu keyakinan kelas dan kita tentukan keyakinan kelas apa aja yang akan diterapkan di kelas mulai. Nah, keyakinan kelas ini sebenarnya bukan hal baru. Sebenarnya ini bergandengan dengan kesepakatan kelas. Kita di kelas itu membuat kesepakatan kelas juga, keyakinan kelas juga. Nah, sekarang biar kalian tahu apa itu keyakinan kelas, ayo kita buat. Kalau itu nanti ibu akan bagikan di not. Nanti kalian isi keyakinan kelas apa yang kalian inginkan. Masing-masing siswa isi anak. Nanti tempel ke depan kelas. Kiri. Dia isi. Isinya bebas ya, boleh pendek, boleh panjang, katanya. Biar Yang bicara. kalian ingin keyakinan kelasnya seperti apa, kalian isi. Kalau udah selesai boleh tempel. Oke, nah udah semua. Dah.
Emang ada pujian di sana? Nah, berarti kita introspeksi diri. Nah, jika emang ada, kedepannya ibu berharap tidak ada lagi pembulian ya. Ya. Berarti kita sepakat yang kita kelas kita itu. Sepakat. Berarti tidak boleh. Bahasa Inggrisnya apa tuh, Nak? Not bullying. Not bullying teman. Oke, Nak. Ini kan sering terjadi di sekolah, anak. Ibu berharap di kelas kalian tidak ada lagi ya karena di sekolah emang udah dijelaskan anti-bullying ya. Ya, baik. Nah, yang kedua, saling tolong menolong satu sama lain. Oke, berarti saling tolong menolong. Ya, sama teman, saling menolong ya, Nak. Saling bantu apabila ada kawannya yang susah atau sudah memahami materi pelajaran, kalian bantu. Nah, kemudian bisa membanggakan orang tua. Jika kalian menjalani kegiatan kelas dengan serius dan baik, akan hasilnya berdampak ke orang tua. Ya, men. Bangga orang tua kita jadi kan, men? Betul. Oke, men. Membanggakan orang tua. Ya. Kita harus bisa melihat orang tua. Membanggakan orang tua dengan prestasi ya, Mas. Ya, dengan Sekolah boleh ada hubungannya dengan prestasi. Nah, kemudian saling menghargai. Setuju? Ya, kenapa saling menghargai kelas? Kerja sama dan kolaborasi kerja kelompok. Setuju? Kerja sama. Kemudian jujur dan bertanggung jawab. Ya, jujur sama pasangan. Jujur. Tanggung jawab pasangan. Ya, tanggung jawab itu kayak pas di kelas, gotong royong. Oke. Nah, kemudian ini bersikap jujur bersama ya. Peduli dan empati. Ya, setuju? Baru peduli. Kita harus peduli ya, kan? Kemudian disiplin. Nah, disiplin ini banyak ya, Nak. Disiplin itu ada dari segi waktu. Contohnya apa kalau disiplin dari segi waktu? Masuk ke waktu. Masuk ada ke waktunya. Masuk kelas ke waktu. Ya. Tidak terlambat. Ya. Oke. Kalau dari segi pakaian, Pakainya harus seragam, rapi. harus Dimasukkan ke dalam. sekolah ya, rapi, masuk ke dalam. Itu dari segi pakaian ya, Nak. Oke. Nah, kemudian rapi. Dan termasuk dari segi ya, rapi ya. Kemudian saling menghargai satu sama lain. Jaga ya. Usaha yang terbaik itu lebih ke motivasi ya, Nak ya. Saling menjaga satu dengan yang lain dan saling mencintai. Ya, kemudian ini ya, saling
Berarti kita harus Piket. ya, yang piket rajin piketnya. Nah, Kalau yang piket lain itu juga. bersih yang punya. Ya, yang tidak piket juga dijaga kebersihannya. Jangan dibuang-buang sampai sembarangan. Oke? Dijaga kelasnya agar selalu bersih dari pagi sampai ke sekolah. Oke? Dan ini harus saling menghargai sama lain bersama ya. Saling menghormati dulu sama lain, oke bersama. Oke nak. Nah berarti ada 11 kegiatan kelas 11 kelas 2. Oke nah pertama tidak boleh memilih teman atau memilih ya. Yang kedua saling menolong. Ketiga membantukan orang tua dengan prestasi di sekolah. 4 saling menghargai. 5 kerjasama. 6 jujur. 7 tanggung jawab. 8 peduli dan empati. 9 disiplin. 10 berani mengungkapkan pendapat. 11 menjaga kebersihan. Oke, sepakat? Nah, ini kegiatan kelas 11 kelas 2 ini kita tempel di kelas. Di mana kalian menempelnya nak? Ya, kenapa ditempel di kelas? Biar kalian selalu ingat. Kegiatan kelas yang kalian sepakati di kelas selalu ingat. Dan kalau bisa kalian terapkan ya nak. Nah, ayo tempel nak di sana. Silakan di sana. Oke, nah berarti di kelas ini sudah ada kegiatan kelas ya. Karena kita menandatangani kesepakatan kita ada 11 poin. Ada 5 orang siswa akan menandatangani hasil kesepakatan kita hari ini. Baiklah, ini kegiatan kelas 11 kelas 2. Pertama, tidak boleh memilih teman atau memilih. Kedua, saling tolong-menolong. Ketiga, membantukan orang tua dengan prestasi di sekolah. Keempat, saling menghargai. Kelima, kerjasama. Keenam, jujur. Ketujuh, tanggung jawab. 8, peduli dan empati. 9, disiplin. 10, berani mengungkapkan pendapat. 11, menjaga kebersihan. Oke, kegiatan kelas ini akan ditandatangani oleh 5 orang perangkat kelas, yaitu 7 ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara, seksi keamanan. Silakan tandatangani setelah kegiatan kelas ini. Waalaikumsalam.